Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat, yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah, sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan terlindung oleh COVID-19. Ya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Yang akan kita bahas adalah masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang bunyi, kemudian bagian-bagian telinga, dan sekarang adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Ingat ya, kita baca basmalah sebelum belajar. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Fokus. Iya, bagaimana perasaan hari ini anak-anak? Semoga tetap bahagia. Bahagia selalu ya. Baiklah, kita memasuki tema 1, indahnya kebersamaan. Kita akan belajar IPA tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Apa ya tujuan pembelajaran kita kali ini? Ibu berharap siswa dapat menjelaskan 2 sifat bunyi, menyebutkan macam-macam bunyi pantul, membedakan bunyi pantul antara gema dan gaung, dan menjelaskan penyerapan bunyi. Nah, apa saja ya sifat-sifat bunyi? Pertemuan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, ada sifat bunyi, yaitu ada 2. Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui media atau perantara, yaitu benda gas atau udara, benda cair, dan benda padat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Oh ya anak-anak, untuk yang nomor 1, bunyi dapat merambat melalui perantara, Ibu sudah memberikan worksheet ya. Kalian akan mempraktekkan percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 yang sudah dijelaskan oleh Ibu di lembar worksheet ya. Nanti kalian praktekkan dan akan membuat laporan sesuai dengan percobaan yang akan kalian lakukan. Dikerjakan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan dengan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Pasti ada. Kalau di lapangan, ruangannya terbuka, ya. Dan kalau di kamar mandi, ruangannya tertutup. Apa yang terjadi dengan suara kita? Kita lihat. Nah, tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan ketika bunyi mengenai suatu benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, batu, atau besi. Nah, ternyata bunyi pantul ada 2. Yang pertama gema dan yang kedua gaung. Apa ya persamaannya? Sama-sama bunyi pantul. Kemudian apa ya perbedaannya? Perbedaannya nanti akan dijelaskan di video YouTube berikut ini. Nah, kita lihat cuplikan video dari YouTube ya, tentang gema dan gaung. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu.
Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perbedaan antara gema dan gaung. Nah, sekarang kita lanjut kepada penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang dapat menyerap bunyi dan permukaannya lunak. Benda yang permukaannya lunak seperti apa? Nah, benda lunak seperti karpet, busa, kain wol, dan goni. Kemudian, benda-benda yang lunak tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung, tetapi pada tempat-tempat tertentu seperti dinding, langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop. Nah, apa sih manfaatnya dari benda-benda lunak tersebut? Manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya gaung pada tempat-tempat tertentu. Ya, seperti ini. Kita lihat contoh gedung bioskop yang sering kita datangin ya. Nah, di situ di gedung bioskop di dalam di lantainya dilapisi karpet. Mengapa? Supaya tidak terjadi gaung. Bunyi pantul dan bunyi asli akan bercampur, akhirnya suara film yang kita tonton di bioskop tidak akan terdengar. Makanya dilapisi lantainya dengan karpet ya. Kemudian nanti sebelum kita akhiri, kita latihan dulu ya. Latihan soal tentang bunyi pada video interaktif berikut. Ayo kita berlatih soal. Pilihlah jawaban yang kamu anggap benar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kali ini sudah selesai. Semoga anak-anak kelas 4 mengerti dan paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.